Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo dengan Rakloen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, hari ke-26 buka puasa sudah bisa kita nikmati, saya dan konyo-konyo semua. Menu saya hari ini adalah nasi kuri dan ayam panggang. Dari mana? Ater-ateran. Kebetulan hari ini ater-ateran dari kakak. Dari kakak nomor 3. Alhamdulillah, ini kebetulan kesukaan saya, nasi gurih dengan lodo ayam panggang. Kalau sudah ketemu nasi gurih ini makanannya banyak banget saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan lodo ayam saja, nggak perlu aksesoris macam-macam. Sebenarnya ada aksesorisnya, cuman ini saja sudah lebih dari cukup buat saya. Kalau kelebihan ornamen nanti malah nggak nikmat, rasa cukup gurih dan ayam lodo panggangnya tidak merasa nikmat, makanya cukup 2 item saja. Ayo saja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panas ini karena baru saya keluarkan dari Magicom. Tadi setelah diantarkan kemudian segera diselamatkan dengan dimasukkan ke dalam Magicom. Bismillahirrahmanirrahim. Buka cerita malam ini tentang apa? Tentang tradisi silaturahmi lebaran pada hari pertama. Apakah di kampung konco-konco juga ada yang seperti dilaksanakan di kampung kami? Jadi setiap pagi ya selepas sholat Id, jumlah anggota dari setiap keluarga itu berkeliling dari ujung ke ujung sana. Misalkan dari keluarga saya muncul 2 orang, dari keluarga kakak muncul 4 orang, nanti terus ketemu. Ketika masuk ke rumah ketiga mungkin ada 1 orang yang ikut, jadi lama-lama semakin banyak. Itu dilakukan setiap tahun berkeliling gitu ya, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dulu ketika saya masih kecil sampai remaja ke kampung sebelah muter, jadi muter sekitar 100 meter ke ruas jalan kampung sendiri, kemudian melanjutkan ke 100 meter lagi, lebih dari 100 meter, sekitar 200 meter ke arah utara, kemudian masuk lagi ke kampung sebelah sana sampai selesai, kemudian muter yang di sekitaran jalan raya. Dulu seperti itu. Namun seiring perubahan zaman, tradisi itu ya sedikit demi sedikit mulai terkikis. Eman sebenarnya ya, tapi emang bagaimana lagi, tidak bisa semeriah sebelumnya. Kalau zaman dahulu anak-anak remaja seusia saya masih suka berbondong-bondong gitu ya, beda lagi dengan anak remaja masa kini. Saya tidak membicarakan kejelekan, tidak, tapi saya membicarakan fakta bahwa itulah yang terjadi. Makin kesini makin berkurang anggota rombongan untuk keliling kampung, tapi nggak masalah, ya sudahlah, mau gimana lagi. Mungkin anak muda zaman sekarang di kampung kami ya lebih suka mengisi lebaran dengan cara lain, nggak masalah, yang penting positif ya. Tapi yang masih berusaha mempertahankan tradisi itu ya yang tua-tua lah, bersama anak-anak yang masih kecil-kecil, cucunya. Saya tambahkan ya, dulu yang berkeliling sampai keluar jalan raya itu cuma yang muda-muda, yang tua ya, dari kampung, luas kampung sebelah sini lalu ke sebelah sana, ke sana itu di dalam kampung saja, kemudian kembali lagi ke rumah. Tapi yang anak muda keliling sampai di timur kecamatan, lalu ke arah jalan raya, muter sampai akhirnya ke rumah lagi. Sekarang sudah tidak seperti itu. Lalu apa yang dilakukan ketika berkeliling? Ya namanya berkeliling ya lebih banyak berkeliling saja. Masuk ke rumah-rumah, kemudian saling bermaafan. Setelah itu udah keluar, melanjutkan ke rumah berikutnya. Tidak sempat menikmati jajanan. Bahkan sering tuan rumah juga bilang, waduh lah jajannya kayak apa ini disuguhno, nek dipangan. Jadi seperti film gitu aja gambarnya terus bergerak gitu ya. Tapi nggak masalah, memang intinya cuman itu yang benar-benar terasa gitu, kesannya itu memang hanya itu. Ketika masuk ke rumah-rumah, bermaafan, kemudian pamit pergi melanjutkan ke rumah berikutnya terus gitu. Tapi ada satu tradisi yang masih tetap dipertahankan sampai setidaknya tahun kemarin.
mantan Pak RT yang namanya Pak Imam sampai sekarang masih menerapkan tradisi sungkeman gitu ya. Jadi ketika sudah sampai ke rumah Pak Imam tadi ngantri panjang gitu ya. Satu persatu sungkem Pak RT duduk di kursi, kemudian yang sungkeman duduk di bawah sambil menyatakan kalimat-kalimat tertentu. Ya intinya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Dan Pak Imam menanggapinya dengan kalimat-kalimat yang asik banget, kalimat-kalimat yang nyastra sebenarnya, sastra Jawa gitu ya. Saya lupa kalimat-kalimatnya apa, pokoknya intinya Pak Imam mendoakan ya, panjang gitu ya. Ya wes deh, muka-muka diparingi blablabla gitu, panjang gitu. Setelah selesai cium tangan sudah, giliran yang lain jadi ngantri gitu ya. Di situ yang juga berkesan. Entah tahun ini akan dirasakan seperti itu atau tidak oleh Pak Imam, karena sekarang Pak Imam ikut anaknya di berita sana, tapi biasanya setiap tahun menyempatkan untuk pulang ke rumah yang di sini untuk open house dengan cara sungkeman tadi. Oh ya, ada yang terlupa, sebenarnya ketika keliling itu ya tidak semua langsung lewat-lewat begitu saja. Ada sejumlah orang, termasuk saya mungkin ya, ketika masuk ke rumah melihat di meja itu jajanannya apa. Kalau ada jajanan yang mungkin di rumah tidak ada, ya bolehlah sedikit ya ngicip gitu ya. Pamitan dimakan di luar. Karena kalau tidak begitu akan ketinggalan anggota rombongan yang lain. Jadi minta nyuwun ini ya. Oh ya silakan makan saja, namanya juga lebaran gitu ya. Jadi ngambil sebiji, 2 biji gitu, kemudian dibawa sambil jalan keluar. Itu juga yang berkesan. Cokotan malang. Halus le, sampai tangannya gemes. Gak telur. Ambilku kecokot sama ini. Kalau ya coba ngomong oleh Mbak Suting malih lek sampean rame iki Mbah meneng sih ngenteni ngono. Ya sampean meneng Mbah ngomong. Sampean ramene Mbah meneng nih, enggak mari-mari. Tentang uang sangu bagaimana? Uang sangu di kampung kami berlaku untuk anak-anak kecil. Anak kecil tuh mulai bayi bahkan yang belum ngerti duit pun digendong tuh dapat jatah. Batasnya dari bayi sampai anak SMA. Ketika sudah lulus SMA biasanya sudah tidak dapat jatah, kecuali dari keluarganya sendiri mungkin ya, atau dari anggota keluarga dekatnya saja. Kalau di tetangga-tetangga biasanya umumnya ya, kalau di tetangga umumnya begitu. Mungkin juga ada yang masih menerapkan, masih kuliah di sangu nih, alhamdulillah. Tapi umumnya sampai SMA saja mendapatkan jatah sangu lebaran. Setelah lulus sudah tidak. Mungkin pertimbangannya anak-anak gede itu ya, kalau diberi sangu sedikit kok sawangannya ya opo, wis gede kok titik. Tapi kalau mau dikasih banyak, ya opo juga. Pikirkan sendiri maknanya. Itu mungkin loh ya, cuman candaan saya saja. Kalau memang benar seperti itu ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kalau memang salah ya mohon maaf. Oh enggak, di rumahku masih ada wis gede, mahasiswa tak stok ngene kok. Alhamdulillah. Ya cukup, ternyata itu saja cerita sekilas tentang tradisi berlebaran di kampung kami. Sampai urusan angpau segala itu tadi, sampai urusan uang sangu lebaran juga. Bagaimana cerita di kampung Konyokoyo semua, saya nggak tahu. Kalau ada yang berkenan membagi cerita, silakan bagi di ruang komentar ya. Ketemu lagi lain waktu, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.